Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali akan menghadap Tuhan dalam ibadah rumah tangga yang kita masih selenggarakan di rumah kita masing-masing. Dan untuk itu saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiri sambil memuji Tuhan dengan menggunakan Mazmur 1 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon hikmat dan pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari ini. Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dari pagi sampai pada petang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan kami boleh pahami, teristimewa untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Berkenan kiranya mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Begitupun Tuhan, jauhkan semua hal-hal yang akan mengganggu dan menghalangi ibadah kami. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, lalu berbicaralah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama saat ini dari Markus pasal 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. Markus pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu.
Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini, beribadah dengan hati yang suci. Saudara-saudara, setiap agama memiliki aturan keagamaannya masing-masing. Aturan itu tidak hanya berfungsi untuk mengatur ritual peribadahan dalam ruang ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan aturan keagamaan dalam hidup sehari-hari dibuat agar mengerti bahwa bakti atau pengabdian kepada Tuhan harus diwujudkan juga dalam hidup sehari-hari. Selain itu, aturan tersebut dibuat untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, baik yang seagama maupun yang berbeda keyakinan. Namun terkadang aturan yang berfungsi menciptakan hubungan yang baik antar umat dengan Tuhan dan sesamanya tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali dipakai sebagai alat untuk menekan orang lain. Sikap seperti ini tercermin dalam diri orang-orang Yahudi yang membenci dan ingin merusak nama baik Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Yahudi yang bersifat legalis atau ketat dalam pelaksanaan secara hukum atau dalam aturan-aturan hukum Taurat, dan berpikir bahwa segala hal yang mereka lakukan itu layak di hadirat Tuhan. Padahal sikap legalistis itu hanya untuk mencari popularitas. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca hari ini mengisahkan hal tersebut. Beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus untuk mempersoalkan tindakan murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangannya sebelum makan. Atas persoalan tersebut, Yesus memberi pengajaran yang kelihatannya sederhana tetapi sangat mendalam maknanya. Hal-hal yang tampak di luar
tidak bisa mencerminkan hal-hal yang ada di dalam hati seseorang. Orang yang tidak membasuh tangan sebelum makan bukan berarti orang itu jahat dan najis serta menajiskan orang lain. Berkaitan dengan ini, Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kita bisa lihat dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dalam hal makanan dan minuman, dikatakan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Ayat 17 sampai 19. Bagi Yesus justru apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Dan saudara, dalam ayat yang ke-19, di situ Yesus menegaskan bahwa dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan halal. Sehingga kita tidak perlu kembali lagi seperti yang dikisahkan dalam Imamat 19, ada binatang halal dan ada yang haram. Tetapi dalam ayat 19 ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia menyatakan semua makanan halal. Bagi Yesus justru apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Mengapa? Karena dari dalam hati seseorang timbul rupa-rupa dosa, rupa-rupa kejahatan, seperti percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ayat 20 sampai 23. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa semua hal-hal ini yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan, sehingga tidak perlu kita lalu menjadi merasa bersalah kalau makanan ini, makanan itu kita makan. Sebab Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal dan tidak menajiskan, tetapi yang menajiskan justru barang yang keluar dari dalam, yaitu segala macam kejahatan yang timbul dari dalam hati, seperti pikiran jahat, percabulan, perzinahan, keserakahan, dan rupa-rupa kejahatan lainnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita selalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan dan selalu berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, bersyukur dan mengambil komitmen bahwa yang kita jalani selama ini berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, Gembala Agung, akan menjaga keluar masukmu. Ingat firman Tuhan yang kita dengar hari ini,
bahwa bukan barang yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi justru kita hati-hati, barang yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani 163 ayat 1 dan 2 sambil membawa persembahan syukur kita yang kita sudah siapkan di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Mengingatkan kami bahwa bukan makanan atau barang yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menajiskan, tetapi justru barang yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, seperti kata-kata kotor, kelicikan, kejahatan, iri hati, percabulan, hawa nafsu, dan rupa-rupa kejahatan lainnya, itulah yang menajiskan. Kiranya semua itu kami hindari dalam kehidupan kami, sambil menjaga kekudusan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di jemaat Telok. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa. Lindungi kami setiap saat dan cukupkan kebutuhan hidup kami setiap hari melalui usaha dan pekerjaan umat-Mu. Bapa di surga, lewat ibadah kami pada saat ini, kami membawa secara khusus kepadamu saudara-saudara kami yang ditimpa bencana alam di Baruru, Kabupaten
Mama Sa, dan saudara-saudara kami di Kasso, Kabupaten Mamuju, yang mengalami bencana alam beberapa waktu yang lalu. Kiranya pengasihan dan kemurahan-Mu menopang mereka, dan bahkan kami selaku umat-Mu, kami saling menopang baik di dalam doa, tetapi juga Tuhan berkenan menggerakkan hati setiap anak-anak-Mu untuk mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kami yang sungguh dan amat membutuhkan uluran tangan pada saat ini. Ya Allah yang ada dalam surga, lewat ibadah ini umat-Mu telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam Yesus. Terima dan kuduskanlah persembahan kami. Berkati ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Yang masih ada pada umat-Mu dalam keluarga masing-masing, Tuhan pun memberkati, sehingga berkat Allah tidak pernah habis dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu melalui usaha dan pekerjaan setiap hari. Kami mohon, Bapa di surga, ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami Bapa. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita sambil berdiri kita menerima berkat. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, dan karena itu pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.